Akhir Agustus 2025 itu benar-benar udah kayak adegan film yang tiba-tiba berubah jadi chaos. Jakarta panas bukan cuma karena cuaca, tapi juga karena amarah rakyat yang udah numpuk lama. Semua bermula itu dari isu-isu yang bikin publik naik darah. Kebijakan DPR, wacana tunjangan, sampai gaya hidup para wakil rakyat yang dianggap nggak nyambung sama kondisi rakyat kecil gitu. Puncaknya tuh pada malam tanggal 30 Agustus 2025, ribuan orang turun ke jalan. Demo yang awalnya di depan gedung DPR melebar kemana-mana. Dan tiba-tiba rumah-rumah anggota DPR jadi sasaran. Bukan sekedar di demo, tapi digeruduk, dirusak, bahkan dijarah gitu. Rumah siapa aja nih yang dijarah? Ya, yang paling heboh sih jelas rumahnya Ahmad Sahroni, anggota DPR non-aktif yang dikenal flamboyan. Terus ada juga rumah Surya Utama alias Uya Kuya, yang belakangan ini juga duduk di kursi DPR. Dua rumah ini jadi simbol ledakan emosi rakyat malam itu nih guys. Ceritanya, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, rumah Ahmad Sahroni digempur massa. Gerbang diterobos, kaca rumah pecah dan barang-barang mewah di dalam rumah langsung digasak habis. Bayangin aja bro, jam tangan Richard Mille, tas branded, patung Iron Man ukuran manusia, sampai bundle sertifikat tanah disebut ikut raib. Gak berhenti di situ aja. Di Duren Sawit, Jakarta Timur, rumah Uya Kuya juga kena serbu. Masa nggak peduli, langsung ambil barang apa aja yang kelihatan. Dari sofa, perabot rumah, sampai ini yang paling absurd. Ada laporan kucing peliharaan ikut digondol. Gila nggak tuh? Situasinya kacau balau. Rekaman video nyebar di media sosial, bikin suasana makin panas. Ada yang rekam orang keluar bawa tas mewah, ada yang angkat barang elektronik, bahkan ada yang bangga nunjukin hasil jarahan. Netizen langsung bagi dua kubu. Ada yang ngamuk bilang ini barbar, ada juga yang komentar sinis, pantas aja rakyat balas dendam. Nah bro, menariknya setelah beberapa hari muncul fenomena unik nih. Warga satu persatu mulai balikin barang hasil jarahan. Polisi catat, khusus untuk kasus Sahroni aja, ada 32 item yang dikembalikan. Dari jam tangan, tas, dokumen, sampai patung koleksi. Ada warga yang datang diam-diam, takut ketangkep kamera, langsung titipin barang ke polisi. Ada juga yang terang-terangan ngaku, saya ikut ambil karena emosi, tapi sekarang nyesel. Di kasus Uya Kuya, polisi udah nangkep 12-15 orang tersangka. Jumlahnya beda-beda tiap rilis, karena penangkapan bertahap. Bahkan ada satu anak di bawah umur yang katanya ikut ambil sofa dan kucing. Polisi bilang meskipun masih bocah, tetap bakal diproses dengan hukum khusus anak itu. Polisi langsung tancap gas bro, kasus Sahroni dilimpahkan ke Polda Metro Jaya biar lebih serius. Sementara kasus Uya Kuya ditangani di Polres Metro Jakarta Timur. Para pelaku dituduh melakukan pencurian dengan pemberatan dan perusakan. Kalau pasal KUHP jalan maksimal, ancaman hukumannya bisa belasan tahun penjara. Cuma kalau anak-anak tentu beda perlakuannya. Ada aturan peradilan anak. Pemerintah pusat juga nggak tinggal diam. Presiden muncul di layar kaca, bilang aspirasi rakyat itu sah, demo itu hak. Tapi kalau udah berubah jadi anarkis apalagi penjarahan, negara nggak bisa kompromi. Sorry aja gitu. DPR pun buru-buru kasih pernyataan. Katanya bakal evaluasi kebijakan yang bikin publik panas. Tapi jujur aja, banyak yang ngerasa itu sekedar pemadam kebakaran, bukan solusi. Kalau kita lihat lebih dalam, penjarahan ini bukan sekedar rakyat lapar dengan ambil barang mewah. Ini lebih kayak ledakan simbolik. Barang-barang yang dijarah itu simbol juang antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili. Jam tangan miliaran, patung Iron Man, tas branded, super mewah, semua itu kayak jadi tumbal amarah. Seolah rakyat mau bilang, lihat nih beginilah gaya hidup kalian. Sementara kami makin susah. Tapi masalahnya, bro, aksi kayak gini ujung-ujungnya bisa nyeret rakyat kecil sendiri ke penjara. Yang diincar sebenarnya sistem, tapi yang kena hukum justru individu yang keikut ambil barang. Publik makin terbelah, ada yang simpati sama pelaku, ada yang bilang mereka salah langkah. Di medsos, hashtag-hashtag tentang Sahroni, Uya Kuya, dan penjaraan rumah DPR sempat trending beberapa hari. Bahkan media internasional ikutan meliput, sorot tajam ke Indonesia. So bro, kasus ini jelas bakal jadi cerita panjang. Polisi masih ngejar pelaku lain. Barang-barang hasil jarahan mungkin masih ada yang belum balik. Pemerintah harus pikir keras, gimana caranya biar jurang antara rakyat dan wakilnya nggak makin lebar. Buat kita semua, pelajaran besar, suara rakyat memang harus didengar. Tapi kalau udah lewat jalur anarkis, yang rugi justru rakyat sendiri. Dan buat DPR, ini wake up bro, call keras banget. Kalau nggak ada perubahan nyata, bisa aja kejadian kayak gini terulang lagi di masa depan. So, kita tunggu update berikutnya bro. Bakal ada babak baru dari drama penjarahan rumah anggota DPR ini. Entah itu kabar penangkapan baru, pengadilan per pelaku, atau mungkin gebrakan kebijakan pemerintah biar rakyat nggak lagi ngamuk dengan cara brutal. Stay tune aja, karena ceritanya belum selesai ya guys.